Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada ibu dosen, dan nama saya Maulid Dina, NPM saya 1910210019. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya akan mempertaskan dengan judul pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi perkembangan anak, fisik ataupun psikologis anak. Disinilah peran orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut. Ingin menjadi apa anak tersebut dan kebutuhan anak tersebut. Pola asuh orang tua di mana sangat penting bagi anak dan sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Komunikasi antara ibu dan ayah sangatlah penting bagi anak, di mana orang tua yang menjalin komunikasi yang baik terhadap anaknya akan mendapatkan hasil yang baik untuk anak tersebut, di mana orang tua mendidik anak dengan bermacam pola asuh, dengan didikan agamanya, moralnya, dan yang lain-lainnya. Pola asuh orang tua, di mana pola asuh orang tua terkadang menjadi anak tersebut bermacam-macam tingkah anak. Ada yang orang tua mengasuh anak dengan pengasuhan otoriter dan yang lain-lainnya. Pola asuh anak orang tua sangatlah mendukung dalam terbentuknya mental, psikologis anak, dan kebutuhan materinya juga sangat dibutuhkan oleh anak tersebut, di mana orang tua harus benar-benar dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya. Ada bermacam-macam pola asuh, ada 4 macam pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya. Pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini bagaimana orang tualah sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak tersebut dalam mengasuh anak, dan karakter ini cenderung orang tua yang kaku, tegas, dan menerapkan hukuman jika anak tersebut salah dan tidak sesuai dengan kemauan dengan orang tua, dan cenderung selalu benar dalam mengemukakan pendapat tanpa mengetahui anak tersebut ingin tidak dengan pendapat orang tua tersebut. Dan seperti gini, ada seorang anak bercita-cita sebagai dokter, tapi orang tua tersebut tidak mau anaknya menjadi dokter, dan orang tua tersebut ingin anaknya menjadi guru. Dan pola asuh otoriter inilah pola asuh seperti ini yang dinamakan pola asuh otoriter, di mana orang tua tersebut ingin selalu mengungkapkan pendapatnya tanpa memikirkan perasaan anak tersebut. Dan yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini sangat berlawanan 180 derajat dengan pola asuh otoriter. Pola asuh ini dikenal dengan karakteristik membanjakan anak atau serba boleh. Orang tua permisif
menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Ciri lainnya dari pola asuh ini yaitu orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat bebas semaunya, menunjukkan apa yang anak mau dan tidak memberikan batasan kepada apapun, sehingga jarang mendisiplinkan anak tersebut. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif memang tumbuh kreatif karena terbiasa bebas mengekspresikan apa yang dia mau dan apa yang dia suka. Namun dalam jangka panjang, anak menjadi bingung karena tidak ada terbiasa dengan batasan yang ada seperti pola asuh otoriter. Dan hal tersebut dapat membuat anak menjadi sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersifat egois, menuntut, dan cenderung memberontak dan memotivasi belajar yang kurang. Karena anak tersebut selalu dimanjakan oleh orang tuanya, bebas dia mau melakukan apa saja yang ia mau dan ia suka. Makanya cenderung anak tersebut menjadi lebih egois karena apa yang dia mau selalu dia dapat dan apa yang dia suka selalu diberi. Itulah pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini sangat baik dan paling baik dalam pola asuh yang lain-lainnya. Karena pola asuh demokratis dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian. Bisa dibilang pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga permisif. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan batasan dan konsekuensi dijelaskan pada anak sehingga komunikasi itu tetap terjaga dengan baik dengan orang tuanya. Di luar itu, orang tua tetap memberikan pujian, dukungan maupun dukungan emosional dan hadiah jika anak dapat meraih prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik sehingga anak juga menjadi jujur tetapi tetap patuh. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan mempunyai komunikasi yang baik, memiliki percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologisnya. Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan seorang anak di kemudian hari. Dan di pola asuh demokratis ini benar-benar sangat baik karena membebaskan, karena menjadi orang tua dan sebagai teman anak tersebut. Yang keempat yaitu pola asuh cuek. Pola asuh cuek atau abai seiring terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk dalam bekerja atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, ataupun judi. Pada tipe pola asuh ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan psikologisnya dan emosionalnya jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh seperti lingkungan rumah, televisi, ataupun games-game yang bisa membuat ia senang. Saat kecil mungkin anak belum sadar atas ketidakkacuhan orang tuanya, atau namun lambat laun anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Dan hal ini tidak sepenuhnya baik karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Dinilai akademisnya buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi.
tipe anak yang diasuh dengan pola asuh cuek ini sangatlah tidak baik, karena orang tuanya tidak memikirkan apapun tentang perkembangan anak tersebut. Mau anaknya menjadi apapun mereka tidak mau tahu. Dan biasanya seperti ini, orang tuanya seperti sibuk bekerja dan tidak ada open-opennya dengan anak. Jadi orang tua tersebut tidak mau tahu tentang perkembangan anak. Dia hanya memenuhi kebutuhan saja seperti makannya, pakaiannya. Orang tua tersebut tidak tahu apa yang psikologisnya sangat mementingkan orang tuanya. Dan komunikasi anak terhadap orang tua sangatlah penting. Dan itulah ada 4 macam pola asuh orang tua terhadap anak. Nah, ibu-ibu, di bagian pola asuh yang mana yang ibu pakai dalam rumah dalam mendidik anak-anak ibu tersebut? Kita bisa melihat pola asuh yang mana yang baik kita pakai. Jadi berpandai-pandailah dalam mendidik anak, dan awas salah dalam mendidik anak, karena didikan orang tua adalah sekolah utama untuk anak. Apabila orang tua salah dalam melangkah untuk mendidik anak, maka anak tersebut akan salah juga melangkah untuk ke depan dan masa depannya. Didikan orang tua adalah sangat baik untuk anak tersebut, karena didikan orang tua lebih baik daripada didikan di sekolah, karena lebih banyak waktu anak tersebut dengan orang tua daripada di sekolah. Dan sekianlah persentase dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.